dengan NIM HHB 1177079. Di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran micro teaching untuk mata kuliah PPL 1. Selamat menyaksikan. Semuanya, Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya dimulai dengan membaca doa. Silahkan Desri untuk memimpin doa. Baik, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Ketua Kelas telah memimpin doa. Ada yang masih ingat materi minggu lalu yang telah kita bahas? Masih, Bu. Baik, berarti kalian semua mendengarkan ya apa yang telah Ibu jelaskan minggu lalu? Iya, Bu. Nah, materi minggu ini adalah teks eksposisi. Ada yang tahu pengertian teks eksposisi? Tahu, Bu. Asti, silakan. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat, Bu. Ya, benar sekali. Teks eksposisi adalah sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Pada paragraf eksposisi tersebut memiliki sifat ilmiah atau biasa disebut dengan non-fiksi. Sebuah teks bisa membahas tentang pendidikan, ekonomi, dan lain-lainnya. Nah, tujuan dari teks eksposisi ini untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan, sehingga dengan membaca teks ini pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Posisi ini memiliki beberapa struktur. Ada yang tahu beberapa struktur tersebut? Saya, Bu. Ya, silahkan Adek. Struktur teks eksposisi ada 3, Bu. Ya, betul. Sebutkan. Yang pertama, pernyataan pendapat atau yang disebut juga dengan tesis. Ya. Yang kedua, argumentasi. Dan yang ketiga, penegasan ulang pendapat, Bu. Ya, benar sekali. Hore! Sudah disebutkan oleh teman kita yaitu Ade. Selanjutnya akan Ibu jelaskan apa saja struktur tersebut. Yang pertama, tesis. Tesis atau yang juga dikenal sebagai bagian pernyataan pendapat merupakan salah satu bagian teks eksposisi yang berisikan pernyataan pendapat dan opini dari penulis. Dan ini bisa terdapat di pembuka sebuah teks eksposisi di awal paragraf. Lalu yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi menjadi salah satu dari struktur teks eksposisi yang memuat alasan-alasan yang memperkuat argumen penulis dalam menyetujui atau menolak suatu gagasan yang telah disampaikan sebelumnya dan menjadi topik pembahasan. Bagian struktur teks eksposisi yang terakhir adalah penegasan ulang. Pada penegasan ulang ini biasa diletakkan pada akhir paragraf. Isinya menyatakan penegasan kembali dari pernyataan sebelumnya. Kesimpulan, sehingga pembaca lebih dapat memahami isi dari teks eksposisi tersebut. Lalu ada ciri-ciri dari teks eksposisi. Nah, ada yang tahu ciri-ciri teks eksposisi? Saya, Bu. Ya, silakan Desri sebutkan. Yang pertama, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang kedua, gaya informasi yang mengajak. Yang ketiga, biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang keempat, berusaha menjelaskan tentang sesuatu. Yang kelima, gaya bersifat informatif. Yang keenam, fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Dan yang terakhir, singkat, padat, dan akurat. Ya, terima kasih Desri. Baiklah, apakah ada pertanyaan dari materi yang telah Ibu sampaikan? Ada, Bu. Ya, silakan Putri. Saya ingin bertanya, Bu, tentang bagian struktur teks eksposisi. Saya belum jelas mengenai struktur yang bagian tesis. Bisakah Ibu menjelaskannya lebih singkat lagi atau lebih jelas lagi, Bu? Baiklah. Nah, tesis atau juga dikenal sebagai bagian pernyataan pendapat merupakan salah satu bagian teks eksposisi yang berisikan pernyataan pendapat dan opini dari penulis terkait topik yang akan dibahas. Bagian ini biasa terdapat pada paragraf pertama teks eksposisi. Apakah sudah jelas
Putri? Jelas, Bu. Ya. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, Tidak Bu. ada, Bu. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas yang akan Ibu bagikan beberapa kelompok. Baik, Bu. Nah, kalian sudah saya bagi menjadi beberapa kelompok. Silahkan perwakilan kelompok mengambil soal yang telah Ibu bagikan. Silahkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, sebelum mengerjakan soal yang telah Ibu berikan, kalian harus memahami struktur teks eksposisi yang telah Ibu jelaskan tadi. Lalu kalian susun teks struktur tersebut menjadi sebuah teks. Nah, apakah semua sudah selesai mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan? Sudah, Bu. Baiklah, perwakilan kelompok tolong kumpulkan pekerjaan kalian. Baiklah, tugas kalian tadi telah saya periksa dan sepertinya semua sudah mengerti dengan materi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya, apakah ada yang ingin dibahas? Tidak ada, Bu. Baiklah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga materi yang telah Ibu sampaikan tadi bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa dikerjakan kembali dan dibaca kembali materi yang telah tadi Ibu sampaikan di rumah masing-masing. Karena awal pembelajaran tadi dibuka dengan doa, langkah lebih baiknya ditutup juga dengan doa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Bu. Baiklah, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Pembelajaran hari ini cukup sekian dan terima kasih. Baiklah, itu tadi adalah video saya dalam mempraktekkan pembelajaran micro teaching. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.